Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Sri Hasyati, CGP Angkatan 9 akan melakukan wawancara dengan Ibu selaku Kepala Sekolah SDN 3 Kalunghulu. Jika diperkenalkan, Ibu mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Sri atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah, saya Kepala Sekolah SDN 3 Kalunghulu. Dan di sini saya merasa bangga sekali bahwa ada CGP Angkatan 9 bernama Bu Sri Hasyati dalam melaksanakan pendidikan guru penegak pun sangat antusias untuk berkolaborasi bersama guru-guru. Adapun terkait tugas-tugasnya juga ini sudah berusaha tepat waktu untuk menyelesaikannya, dan apa yang sudah dipelajari dari modul selalu menerapkannya di sekolah dan berbagi bersama guru-guru. Maka nanti Bu Sri bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu untuk perkenalannya dan waktunya. Mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus yang sudah pernah Ibu alami. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Sri, terima kasih. Mohon izin menjawab terkait identifikasinya sendiri dari kasus-kasus ini. Yang pertama itu kan ada guru yang sharing, ya, artinya sharing berbagi ketika ada suatu temuan di kelasnya yang mungkin itu kasus, dan itu ada anak yang belum bisa membaca atau masih belum bisa membacanya tapi naik kelas. Nah, mungkin itu yang termasuk ya ke dilema etika seperti itu. Jadi kasus yang pernah Ibu alami itu mendapatkan sharing dari teman guru bahwasanya di kelasnya itu ada salah satu anak yang belum bisa membaca ya Bu, tetapi harus naik kelas. Ini kan sangat dilema sekali ya Bu ya. Di sisi lain kan anak tersebut takutnya down, jadi nggak termotivasi karena lihat teman-temannya naik ke kelas, dan kalaupun dinaikkan juga otomatis harus bisa menyesuaikan nanti di kelas berikutnya, artinya di-drill lagi membacanya seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini ketika menjalankan pengambilan keputusan tentunya kita tidak sepihak ya Bu. Yang pertama ya kita dulu identifikasi dulu apa sih permasalahannya. Tentunya saya bisa tahu seperti itu kan dari guru ya, karena yang tahu di kelas kan setiap harinya guru yang menanya. Setelah ada informasi itu dari identifikasi itu baru kita panggil otomatis wali kelasnya, terus anaknya yang muridnya tersebut, dan nanti orang tuanya. Artinya ada kolaborasi baik dari pihak sekolah dan wali murid, bahwa di sekolah nih apa selama pemantauan sama guru anak sampai batasan ini, terus di rumahnya bagaimana penanganannya. Jadi dari identifikasi itu baru nanti kita akan menemukan untuk mencari solusinya bersama seperti apa. Karena tentunya di sekolah kan waktunya cuma sebentar ya Bu, yang lama kan di rumah. Jadi ini harus ada kolaborasi antara guru dan wali murid agar bisa sama-sama mendisiplinkan belajarnya atau ditingkatkan lagi. Seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu untuk pengambilan keputusan itu harus melalui ini dulu ya Bu, pengambilan identifikasi masalah, kemudian klarifikasi terhadap murid dan juga orang tuanya, dan mencari solusi terhadap masalah itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, nah yang tadi saya sudah jelaskan ya di awal, karena pentingnya sekali kita mengidentifikasi. Artinya dari identifikasi itu kita akan tahu keputusan apa sih yang perlu diambil. Nah setelah itu kan nanti kita mengumpulkan informasi atau data yang relevan baik dari wali murid atau dari
apa gurunya tersebut ya, apa si wali kelasnya. Setelah itu kan nanti kita akan tahu bagaimana mencari solusi alternatifnya, dan berikutnya nanti baru tuh kita akan mencari pertimbangan bukti bahwa ini belum bisa baca buktinya seperti apa, dan nanti kita akan memilih sejauh mana nih alternatif yang tepat untuk anak tersebut. Setelah itu baru nanti akan mengambil tindakan, dan endingnya nanti di akhir itu akan ada evaluasi. Jadi itu langkah-langkah yang akan ditempuhnya, dan ini sudah diterapkan juga kolaborasi bersama guru dan wali muridnya, karena bagaimanapun juga kan wali murid sudah menitipkan anaknya pada sekolah kami, tentunya besar harapan untuk yang tadinya tahu menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Jadi inilah pentingnya seperti itu Bu langkah-langkahnya. Iya, saya konfirmasi lagi bahwa langkah-langkah yang dilakukan pertama itu melakukan identifikasi dulu, mengumpulkan datanya, Iya, betul. kemudian mencari solusi, Iya. serta kemudian yang ketiga pertimbangan Iya. bukti ataupun fakta, Iya. dan selanjutnya adalah tindakan, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Iya. Dan selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang sangat efektif itu tadi Bu, ketika kita sudah menerapkan langkah-langkah tadi, efektif sekali itu ketika kita mengidentifikasi dulu ya. Artinya kan kita tidak langsung menjudge anak itu, oh ini nggak bisa, ini nggak. Artinya dari identifikasi itu jadi tahu gitu, mana sih yang yang merasa dia belum memahami atau belum bisa. Nah terus yang kedua itu kita dari mengumpulkan informasi yang relevan, sama nanti mencari solusi alternatif. Itu yang paling efektif, 3 poin itu. Iya. Jadi tantangannya itu sendiri itu dalam mencari fakta-faktanya tersendiri ya Bu ya? Iya betul. Kemudian Tadi yang efektif tinggal efektif ya Bu, tantangannya. berarti sekarang yang tantangannya ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan tersendiri yang dirasakan itu bagaimana mempertimbangkan buktinya. Artinya kan harus ketika kita memutuskan ini nggak naik kelas, tentunya kan harus didukung dengan bukti-bukti. Nah, terus yang kedua itu bagaimana kita memilih atau menemukan alternatif lainnya. Dan nanti yang ketiga itu kita di saat ini lainnya ketika harus mengambil keputusan atau mengambil tindakan, oh ini harus dinyatakan naik kelas, karena bagaimanapun juga ketika naik kelas mungkin akan timbul motivasi karena kan bersama teman-temannya, sehingga nanti akan tumbuh minat bakatnya dalam membaca. Tentunya ini juga dalam pengawasan wali murid, entah itu nanti biasanya wali kelas itu memberikan tambahan waktu di luar jam sekolah ya, misalkan anak-anak sudah pulang, tambahan waktu untuk membacanya, artinya di-drill lagi dalam membaca. Dan tentunya nanti kolaborasi dengan wali muridnya di rumah, ada waktu khusus untuk pengulangan membaca tersebut. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, dalam menyelesaikan itu biasanya kan kalau ini konseling ya, artinya biasanya masuk dulu ke ruangan, nanti kan kita bareng-bareng ngobrol, dan hari itu juga kita putuskan. Artinya setelah hari itu tuh apa nih ininya, nanti kita ketemu tidak, sepakat tidak dengan solusi tersebut, biar nanti kita pun sudah mulai gerak cepat ya. Artinya ketika diputuskan hari itu, terus besoknya kita kan sambil lihat tuh akan evaluasinya seperti apa dan bisa dilaksanakan. Artinya nanti pertemuan berikutnya kita pun ada konfirmasi lagi, oh ini sudah berubah atau sudah ada penanganan yang sangat khusus. Jadi nanti bisa bareng-bareng mengevaluasinya. Adapun terkait yang tadi ya, misalkan untuk step by stepnya, yaitu nanti bagaimana kita mengenali bahwa di situ kan ada poin-poin nilai
nilai yang tadi bilangnya ada nilai kebajikan atau apa. Nah itu kan apakah nilai ini kan sangat bertentangan atau tidak ya misalkan dengan situasi ini. Terus bagaimana juga kita menentukan nanti saya ini akan melibatkan siapa saja. Tentunya kan guru-guru misalkan dengan wali kelas, atau nanti ada guru lagi, guru senior atau guru yang membantu dalam hal punya trik khusus dalam membaca cepat. Nah akan saya libatkan. Terus nanti mengumpulkan fakta-fakta juga yang relevan terkait dengan situasi tersebut ya. Terus ada nanti yaitu tadi katanya pengujian benar atau salahnya seperti apa. Karena kan bagaimanapun juga kan ini demi peningkatan motivasi anak juga. Terus ada nanti melakukan apa dengan prinsip-prinsip misalkan dalam ini harus rasa peduli kitanya seperti apa dulu nanti kepada anak tersebut, dan nanti hasil akhirnya nanti kita evaluasi bersama-sama untuk mendapatkan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Ketika ada penyelesaian masalah sendiri langsung diputuskan hari itu juga ya Bu ya, dengan berbagai pertimbangan dan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Dan yang selanjutnya Ibu, pertanyaannya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya faktor yang mempermudah selama ini penting sekali yang saya rasakan dan sudah diterapkan itu yaitu kolaborasi. Ini faktor kolaborasi ini sangat penting, artinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa adanya yaitu tadi sharing atau musyawarah dulu dengan guru-guru, dan yang terlibat itu tentunya di sini guru-guru. Kita kolaborasi dengan guru-guru, dengan warga sekolah juga, dengan wali murid. Artinya di sini komunikasi dua arahnya pun kita berjalan ya Bu. Jadi itu tadi faktornya yang terlibat ya tentunya guru-guru, dan nanti mengutamakan kolaborasi untuk musyawarah bersama. Jadi dalam penyelesaian ini Ibu selalu melakukan kolaborasi dengan guru-guru, baik itu orang tua maupun dengan murid ya Bu ya. Nah Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman yang sangat berharga bagi saya ya tentunya ketika mengambil sebuah keputusan kita harus dengan kepala dingin, ya tidak boleh emosi, dan karena kalau kita sedang emosi atau takutnya nanti keputusannya akan pihak atau tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut yang pertama bagi saya itu tentunya mengidentifikasi, itu sangat penting sekali, mencari data-data yang relevan dan kita berusaha welcome, artinya membuka kritik dan saran yang membangun untuk sebuah perbaikan ke depannya seperti apa. Dan ini kolaborasi pun kita terapkan, karena tanpa bantuan atau masukan, saran dari guru-guru dan wali murid, kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki dan evaluasi dan kita refleksi seperti itu. Jadi yang sangat saya ambil pelajaran dari ini yaitu tadi kita harus paham langkah-langkahnya seperti apa sih ketika dalam mengambil keputusan. Terus nanti ketika sudah menjadi sebuah keputusan kita pun harus bertanggung jawab, artinya komitmen melaksanakannya, dan nanti evaluasi tindak lanjut berikutnya pun kita harus saling berkolaborasi. Seperti itu Bu. Iya, pembelajarannya luar biasa sekali ya Bu ya, dari kasus-kasus yang sudah Ibu alami dan sudah Ibu identifikasi itu sesuai dengan ini Bu, kasus dilema etika ya Bu ya, dimana dalam menyelesaikan masalah itu harus dengan kepala dingin, identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian selalu membuka kritik dan saran, itu luar biasa sekali, dan selalu melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu. Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Ini merupakan pengalaman bagi saya dan juga pembelajaran untuk kedepannya menjadi pemimpin pembelajar yang lebih baik lagi. Sama-sama Bu, terima kasih bareng-bareng belajar, bareng-bareng mengingatkan. Iya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah datang ke sini cuacanya cerah, jadi enjoy aja. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak ya, Insya walaupun Allah. cuacanya Siap. Ya Bapak, mohon izin, saya Sri Asyati, CGP Angkatan 9 dari SDN 3 Kaliwulu, Kecamatan Lumberet, Kabupaten Cirebon. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 2 Sindang Jawa. Jika diperkenankan, mohon Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Wawan. Saya Kepala Sekolah SDN 2 Sindang Jawa, Kecamatan Dukuh Puntang, dan saya mulai menjabat di Sindang Jawa itu sejak Juni 2023. Ya, apakah Bapak ada waktu untuk berbincang dengan saya? Boleh, tapi berapa menit ya? 15 menit atau ya? Boleh, masih ada waktu sih, masih kosong saya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya mulai ya Pak ya untuk wawancaranya itu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi Iya. ketika ada permasalahan yang terjadi di sekolah, ya kita prediksi apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Ketika kasusnya baik dan baik, dua hal tersebut, maka berarti itu ada dilema etika. Tapi ketika satu hal di satu sisi baik, di satu sisi bertentangan dengan aturan atau apa, berarti itu adalah bujukan moral. Seperti itu. Jadi sebelum kita memutuskan ini ada dilema etika atau bujukan moral, ya kita lihat dua sisi A dan sisi B. Kalau dua-duanya itu positif, berarti itu adalah dilema etika. Berarti kita harus memikirkan, mengambilkan satu yang prioritas, ya, gitu. Meskipun kadang sulit gitu ya, memprioritaskan itu dua-duanya sama-sama penting, tapi mana yang harus kita ambil. Tapi ketika bujukan moral, yang satunya baik, yang satunya menyalahi aturan, gitu kan. Tapi ketika pun kita mengambil yang baik ini, kadang berbenturan dengan aturan ini, gitu juga. Paling gitu, ketika bagaimana cara melihat bahwa itu dilema atau misalkan bujukan moral, ya kita lihat dua sisi. Kalau positif dengan positif berarti itu adalah dilema, tapi kalau misalkan dia positif dengan negatif, itu adalah Kasus yang pernah Bapak alami sendiri dari dilema etika ataupun bujukan moral sendiri, apakah Bapak pernah alami? Beberapa kali ya pernah dialami, dan yang terbaru itu ketika sekolah menginginkan suatu hal, misalnya sekolah kami ingin memiliki sarana yang memadai buat siswa, tetapi anggaran memang tidak mencukupi, terlebih ketika memang membangun yang baru gitu kan. Dan itu tidak bisa menggunakan anggaran operasional sekolah, maka solusinya kita melakukan diskusi dengan komite sekolah dan dengan orang tua siswa. Dan mengapa ini termasuk ke dalam dilema etika? Karena setelah dilakukan diskusi dengan komite, kemudian komite melakukan rapat dengan orang tua murid, akhirnya disepakati bahwa okelah semua orang tua akan terlibat untuk memberikan kontribusi kepada sekolah. Berarti sudah disepakati ya, tapi di sisi lain setelah disepakati ada saja beberapa orang tua yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan kontribusi kepada sekolah, dan ini jadi beberapa orang tua siswa menganggap mengapa ada orang tua yang abai terhadap kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, maka dilemanya saya itu ketika saya mempertegas kesepakatan itu, tapi kan kasihan juga yang memang tidak memungkinkan untuk memberikan kontribusi melihat kondisi ekonominya, gitu kan. Tapi ketika pun saya melepas itu, ya dilemanya orang tua yang lainnya, gimana sih Pak? Aku ada saja orang tua yang tidak sepakat, ya gitu dilema di sana. Berarti mereka menganggap bahwa kesepakatan itu jadinya bias, ada yang memang menyepakati, ada yang tidak. Nah,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama saya lakukan adalah melihat kondisinya. Ini seperti hal yang tadi dijelaskan, mengapa ini bisa terjadi, bagaimana awalnya, itu kan melihat kembali ke belakang permasalahan ini muncul karena apa. Setelah memang diketahui muncul masalah itu, baru ditelusuri untuk ketika kita mengambil keputusan A, apa nih konsekuensinya. Namun ketika kita mengambil keputusan B, apa juga konsekuensinya. Dan kalau misalkan sudah ditemukan hasilnya, itu bisa langsung diputuskan. Tapi ketika masih buntu, saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan guru gitu. Jadi mengambil keputusannya tidak sepihak ya. Kita mengambil bisa jadi kan guru-guru itu lebih berpengalaman tentang hal tersebut, apalagi saya di sana baru. Jadi kadang bertanya juga kepada guru-guru bagaimana nih solusi terbaiknya. Bahkan saya juga pernah untuk mengambil solusinya ya dipanggil orang tua gitu kan, beberapa orang tua, ini ada seperti ini, bagaimana nih solusi. Jadi tetap tidak memutuskan secara sepihak, tapi berdasarkan pertimbangan. Jadi ketika menghadapi masalah Bapak tidak mengambil keputusan sendiri apa yang tentunya, tetapi dimusyawarahkan bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan Bapak ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dengan pengambilan keputusan? Ya, kalau prosedur sih lebih pada biasanya cepat ya, tidak lama. Kalau udah lama-lama juga butuh keputusan yang cepat. Tapi kalau untuk kasus yang tadi, prosedurnya ya seperti itu. Saya awalnya melihat dulu, menelaah dulu masalahnya apa yang terjadi. Kemudian bertanya ke orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk kepada orang tua siswa. Jadi orang tua siswa yang ini mengadu karena ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kontribusi terhadap sekolah. Tapi saya juga melihat siapa saja orang yang ini setelah ditelusuri, ini kondisinya juga tidak memungkinkan untuk memberikan kontribusi. Nah, setelah ditemukan seperti itu, baru saya sampaikan kepada guru-guru. Setelah disampaikan kepada guru-guru, masih buntu juga, barulah saya memanggil orang tua yang beberapa perwakilan orang tua untuk menyepakatinya. Jadi bagaimana nih solusinya? Karena ketika sekolah hanya yaudah yang ini mah tidak usah, nah, ada kecemburuan gitu kan pada orang tua yang memang sudah kontribusi. Tapi ketika kita mengajak orang tua untuk kembali terlibat di dalamnya, karena itu kan mereka yang menyepakati, ya saya kembalikan lagi ke mereka. Jadi tetap di sana juga ada andil kita untuk menengahi, tapi tetap keputusannya kembalikan lagi kepada orang tua. Keputusan bersama ya. Keputusan bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif ya kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas. Karena dua-duanya baik, tapi mana yang lebih penting didahulukan gitu. Itu pakai prioritas. Membuat skala prioritas ya Pak ya. Kemudian selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak? Tantangannya ya paling itu ketika ada suatu masalah dan dibiarkan berlarut-larut, itu kan akan merembet ke hal-hal lain. Kan karena guru-guru juga jadi dilibatkan. Itu tantangannya. Terus juga ada memang orang tua yang gak mau speak up, gak mau menyampaikan ke kami, mereka hanya Mengikuti yang lain. Jadi memang harusnya ada forum khusus untuk orang tua sebagai ajang curhatnya. Itu mereka bisa terbuka kepada sekolah dan juga sekolah juga bisa menyikapinya dengan bijak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak
Bapak itu secara langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya. Prosedurnya itu seperti apa Bapak yang Bapak lakukan? Kalau untuk dilema etika itu tergantung kasusnya ya. Kalau misalkan kasusnya harus sesegera mungkin, ya saat itu juga langsung kita pikirkan mana yang lebih prioritas. Tapi ketika itu dibutuhkan pemikiran yang lebih lebih serius, lebih lama, maksudnya butuh waktu gitu kan, masih banyak waktu untuk memutuskannya, ya kita tempuh beberapa tahap itu gitu. Kayak misalkan kasus tadi itu kan agak lama ya, kita minta pendapat dari guru dulu, minta pendapat dari orang tua, itu kan lumayan waktunya, bisa kita jadwalkan hari ini dengan guru, besoknya dengan orang tua. Tapi ketika dilema etikanya itu hari ini juga harus diputuskan, ya kita langsung buat skala prioritas dengan berbagai pertimbangan tadi. Kita berpikir cepat gitu kan, oh iya ini harus diambil A, dan itu harus dilakukan karena ketika kita mengambil A pasti ada konsekuensi, mengambil B juga ada konsekuensi. Jadi tergantung dari situasinya itu ya, apakah prioritas itu jika harus diselesaikan hari ini juga maka harus diselesaikan. Tetapi ketika kegiatannya itu bisa nanti gitu, berarti itu juga bisa dijadwal ya Pak ya. Nah kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika? Untuk di sekolah saya memang saya lebih mengedepankan prinsip kolaboratif. Ya, kebetulan guru-guru juga sangat kooperatif dengan saya. Jadi ketika ada permasalahan saya langsung menyampaikan kepada guru-guru, kita diskusi bersama. Ketika memang ada hal yang perlu didiskusikan dengan orang tua, ya kita langsung panggil ketua paguyuban kelasnya. Komite ya Pak ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau di sini itu perannya itu harus ada kolaboratif dari semua sekolah, warga sekolah Pak ya, termasuk komite ya, tidak hanya guru dan kepala sekolah. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu, prioritaskan dulu mana yang lebih penting untuk didahului. Gitu. Jadi dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan itu kita harus melihat skala prioritasnya terlebih dahulu ya Bapak ya. Dan kita bisa mengambil keputusan dengan cara kolaboratif dengan guru-guru, kemudian dengan orang tua juga, dengan murid ya Pak ya. Terima kasih Bapak, cukup sekian wawancara kita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang kembali di lain waktu dan menggali masalah-masalah yang lainnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.